Tensi tinggi hubungan Cina dan Jepang dinilai bisa meledak. Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan telah berbuntut panjang dan membuat Cina marah besar. Cina bisa saja tengah mempersiapkan serangan mendadak terhadap negeri Sakura. Operasi itu akan mencakup rentetan rudal besar-besaran yang menargetkan instalasi militer utama Amerika Serikat dan Jepang di kepulauan tersebut. Lantas, apa yang terjadi jika Cina menyerang Jepang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dan Blumenthal, peneliti senior di American Enterprise Institute, dalam artikel opini di The Hill, mengungkap kemungkinan Beijing mempersiapkan serangan mendadak terhadap Tokyo. Menurut Dan, jika Cina benar akan menyerang Jepang, operasi itu akan mencakup rentetan rudal besar-besaran untuk melumpuhkan instalasi militer Amerika Serikat dan Jepang di wilayah kepulauan tersebut. Tujuan utama serangan ini bukanlah Jepang, melainkan upaya negeri tirai bambu mempersiapkan kondisi terbaik untuk invasi Taiwan. Dengan menyerang Jepang, bisa menjadi uji coba bagi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA untuk memperoleh supremasi udara dan laut sebelum operasi amfibi mereka dilakukan ke Taiwan. Dan dalam artikel opini di The Hill menyebut, PLA telah mengembangkan kekuatan serangan presisi yang luar biasa. Kecakapan itu dipadukan dengan kemampuan intelijen, pengintaian, pengawasan, dan penargetan yang komprehensif. Bukan rahasia umum bahwa PLA memiliki persenjataan rudal terbesar di dunia. Menurut analis Thomas Sugard dan Toshi Yoshihara, jika Beijing berhasil melakukan kejutan dalam operasi serangan pendahuluannya, mereka bisa melumpuhkan sebagian besar aset militer Amerika Serikat di kepulauan Jepang. Doktrin PLA menekankan serangan penjegah yang melumpuhkan untuk membuka jalan bagi invasi besar-besaran ke Taiwan. Secara logika militer, operasi pendahuluan terhadap kekuatan udara dan laut Amerika Serikat sekutu bisa memberi Cina keunggulan udara dan maritim. Dari itu, menyerang Washington dan Tokyo bisa meningkatkan peluang operasi Cina ke Taiwan berhasil. Di balik kemungkinan serangan Cina ke Jepang, ada bayang-bayang malapetaka besar. Dan menyatakan serangan yang diluncurkan Beijing pasti memicu perang besar dengan Amerika Serikat dan Jepang. Setelah Amerika Serikat mulai pulih dari serangan Cina, serangan balasan besar-besaran oleh koalisi sekutu Washington pasti akan terjadi. Baik Washington maupun Tokyo, keduanya dipastikan berkomitmen penuh untuk melawan Beijing daripada membuang-buang waktu dengan pertikaian politik domestik mengenai apakah akan membantu Taiwan. Negara-negara seperti Korea Selatan hingga Singapura pun kemungkinan besar akan ikut serta apabila Cina menyerang Jepang. Respons sekutu akan berbeda terhadap serangan ke Jepang atau ke Taiwan. Apabila serangan dilancarkan ke Taiwan, negara-negara lain mungkin akan bersikap netral terhadap Cina. Namun jika Tokyo yang menjadi target, sekutu akan memberi respons untuk ikut andil. Di lain sisi, serangan balasan terhadap target militer di daratan diperkirakan akan sangat besar dan ekonomi Cina akan rusak parah. Negeri Paman Sam bahkan kemungkinan akan melancarkan serangan langsung terhadap pemerintahan dengan cyber dan cara-cara lain untuk memicu kerusuhan yang meluas di Cina. Selain itu, Amerika Serikat juga mungkin mempertimbangkan bentuk-bentuk eskalasi lain usai serangan mendadak Cina. Risiko-risiko tersebut membuat Presiden Cina Xi Jinping menghadapi dilema strategis yang nyata. Cina memang bisa meningkatkan peluang kemenangan militernya atas Taiwan dengan menyerang aset dan sekutu Amerika Serikat, tetapi langkah itu memuat resiko yang sangat tinggi. Jika menyerang Jepang, PLA akan meningkatkan peluang kemenangan militer, namun dengan resiko strategis dan geopolitik sangat besar. Jika tidak menyerang Jepang, pasukan amfibi PLA lebih terancam oleh kekuatan udara dan laut Amerika Serikat Jepang saat menyerang Taiwan. Dan menilai Amerika Serikat dan Jepang harus menyingkirkan kemungkinan Cina menyerang mereka secara preemptif. Washington dan Tokyo juga harus memperkuat pangkalan dan pertahanan pelabuhan, menyebarkan pasukan Amerika Serikat dan sekutu di kepulauan Jepang dan Filipina, serta memperkuat pertahanan udara dan rudal gabungan.
Di samping itu, negeri Paman Sam dan negeri Sakura tersebut juga tetap harus bersiap untuk mengalahkan kampanye perang hibrida yang semakin intensif dan menghindari perang besar. Kemungkinan serangan Cina ke Jepang bisa membawa resiko strategis yang pasti memicu perang skala penuh dengan Amerika Serikat dan sekutu. Presiden Cina Xi Jinping diambang dilema untuk menyerang Jepang atau mengurungkan kemungkinan tersebut demi keamanan negaranya. Dari itu, skenario yang mungkin bagi Beijing yakni melanjutkan eskalasi bertahap dan operasi tekanan tanpa memicu perang dunia. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.